Bab 1411. Charlie memang sangat muak dengan Yamamoto Kazuki, tapi salah satu dari mereka mengatakan satu, dan yang lainnya mengatakan dua. Kesannya terhadap Nanako masih sangat bagus. Meskipun Nanako telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, dia masih bisa melihat kelembutan di tulangnya, dan dia adalah gadis yang bijaksana dan langka. Tianqi mendengarnya dan segera berkata, "Saya kenal guru, jangan khawatir, jika dia kembali lain kali, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjamu tamu." "Yah, sudah cukup." Charlie berkata, "MRC, aku akan segera pulang, jadi aku tidak akan memberitahumu lagi." "Oke, guru." Setelah menutup telepon Tianqi, Charlie pergi ke area Thompson Villa. Melihat bahwa dia akan mencapai pintunya, perlahan Charlie melambat. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul dari satu sisi, menghalangi mobilnya. Charlie menghentikan mobilnya dengan rem, dan ketika dia mendongak, dia menemukan bahwa orang di depan mobilnya ternyata adalah Nanako. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Mengapa wanita ini ada di sini? Kekuatan Nanako memang sangat bagus di antara orang-orang biasa, sehingga tidak mengherankan jika dia bisa sampai kelas 1 Thompson. Namun, Charlie penasaran, apa yang dilakukan wanita ini untuk dirinya sendiri? Kali ini, Nanako berdiri di depan mobil BMW Charlie, tidak berbicara, tetapi membungkuk dalam-dalam padanya dengan wajah rendah hati. Charlie tanpa daya mendorong pintu dan keluar dari mobil. Dia mendatanginya dan bertanya, "Nona Ito, apa yang kamu lakukan di sini?" Nanako mengangkat kepalanya, menatap Charlie dengan ekspresi gugup. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, kakinya tiba-tiba ditekuk dan berlutut di depannya, memohon, "Emer Charlie, aku mohon padamu untuk menyelamatkan tuanku. Selamatkan dia." Charlie bertanya geli, dia telah memotong semua meridiannya. "Menurutmu mengapa aku bisa menyelamatkannya?" Nanako berkata dengan percaya diri, "Saya percaya pada penilaian saya sendiri. Saya yakin Anda akan bisa menyelamatkan tuan saya." Tentu saja dia salah, tapi tidak ada kesalahan seperti itu yang tidak bisa dimaafkan. Charlie mencibir, "Ini bukan salahnya. Anda harus tahu bahwa dia menghina saya hari ini. Menurut Anda mengapa dia tidak salah? Hanya kata-kata dari orang sakit di Asia Timur yang benar-benar hinaan yang tidak bisa dimaafkan." Nanako berkata dengan malu, "Kamu benar. Saya tahu kata-kata itu sangat tidak pantas, tetapi tuan saya sendiri adalah guru tua di usia senja. Sekarang karena kata-kata ini, Anda akan membuatnya tidak berguna selama sisa hidupnya. Ini benar-benar terlalu kejam, bukan? Selain itu, bawahan Anda mengukir 4 karakter di dahinya. Dia telah mengalami penyiksaan dan penghinaan yang tidak manusiawi, jadi tolong angkat tanganmu dan lepaskan dia." Charlie berkata dengan ringan, "Nona Ito, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat." Nanako tidak mengerti mengapa Charlie ingin memberinya nasihat, jadi dia buru-buru berkata, "Emer Charlie, tolong beritahu aku akan mendengarkan." Charlie berkata, "Kamu harus kembali ke Jepang dan menemukan pria yang baik untuk menikahimu. Mulai sekarang, kalian akan menikah satu sama lain. Jangan coba-coba berlatih bela diri lagi, apalagi berharap bisa membuat perbedaan dalam seni bela diri dan mendapatkan terobosan." Nanako menatapnya dan bertanya dengan tidak meyakinkan, "Tuan Charlie, apakah kamu meremehkan kekuatanku? Meskipun saya tidak layak disebut di depan Anda, saya setidaknya telah memenangkan kejuaraan 2 kompetisi perguruan tinggi dunia, lebih baik dari kebanyakan orang. Apakah tidak jauh lebih baik?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kekuatanmu memang sangat bagus di antara orang-orang seusiamu, tapi pikiranmu tidak cocok untuk seni bela diri." Bab 1412. Nanako mengerutkan kening dan berkata, "Saya ingin meminta Tuan Charlie menjelaskannya." Charlie berkata, "Pertama-tama, seni bela diri pertama-tama harus mengembangkan pikiran, lalu tubuh, dan kemudian keterampilan. Dengan kata lain, pentingnya suasana hati lebih besar daripada kebugaran fisik dan seni bela diri. Apakah Anda berlatih bertarung, sanda, Jeet Kune Do, karate, Wing Chun, Tai Chi, itu tidak masalah, yang penting adalah hati Anda." Nanako bertanya dengan bingung, "Hatiku? Apa yang terjadi dengan hatiku?" Charlie mendengus dingin, dan dengan merendahkan berteriak, "Hatimu penuh dengan kebajikan wanita, penuh perjudian, tidak ada pikiran terbuka, tidak ada ketenangan, dan tidak ada serigala." "Serigala?" Ekspresi Nanako menegang dan berseru, "Apa maksudmu?"
Apa itu serigala? Charlie berkata, yang disebut sifat serigala adalah keuletan dan kekejaman. Jika teman serigala ditangkap oleh pemburu, serigala hanya akan mencoba menyelamatkannya, dan tidak akan mencoba memohon kepada pemburu untuk menyelamatkannya. Jika teman serigala terluka, dia tidak akan berbaring di sampingnya dan merengek, dia akan menunjukkan taringnya untuk membantu temannya membalas. Ia akan bertarung setelah dikalahkan, tetapi jika gagal, ia akan mencoba yang terbaik, dan ia akan menemukan kesempatan yang cocok untuk bertarung lagi. Namun, serigala yang berkualitas, tidak peduli apapun, tidak akan pernah meminta belas kasihan di depan musuh. Jika ia hanya seekor husky, tidak peduli seberapa besar dan kuatnya ia tidak akan menjadi lawan serigala. Jadi, kamu sama sekali bukan pejuang yang berkualitas? Nanako bertanya dengan marah, mengapa kamu mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat? Charlie berkata dengan dingin, aku bilang kamu tidak memenuhi syarat karena kamu membuat 3 kesalahan. Salah satu kesalahannya, kamu kurang toleransi untuk bertaruh. Tuanmu bertaruh adil denganku. Hasilnya adalah tanggung jawab Anda sendiri. Bahkan tuanmu mau berjudi dan menerima konsekuensi kegagalan. Sebagai muridnya, Anda tidak bisa menerimanya. Anda bahkan datang kepada saya dan bertanya apakah Anda kalah taruhan, apakah Anda malu dan menolak untuk mengaku kalah. Nanako dimarahi dengan teguran itu, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Charlie melanjutkan, kesalahan kedua. Sebagai seorang seniman bela diri, meskipun tubuh Anda kuat, namun hati Anda sangat lemah. Ini membuktikan bahwa Anda tidak layak menjadi seniman bela diri dari lubuk hati Anda. Di mata saya, seorang seniman bela diri adalah orang yang pemberani yang berani melawan dan menghancurkan. Anda tidak takut pada serigala mati, dan meskipun Anda memiliki fisik dan taring serigala, di tulang Anda adalah anjing Teddy yang malang. Ketika Nanako mendengar ini, air mata mengalir dari matanya. Dan Charlie melanjutkan. Kesalahan ketiga. Seorang pejuang harus seperti seorang pejuang yang menganggap kematian sebagai rumah. Di medan perang, kepalanya bisa dipatahkan, darah bisa mengalir, dan integritas tidak boleh hilang. Dan Anda datang kepada saya dan memohon belas kasihan. Di medan perang yang sebenarnya, Anda juga akan kalah dengan musuh. Berlutut untuk memohon belas kasihan? Maukah Anda memohon kepada pihak lain untuk menunjukkan belas kasihan dan membiarkan Anda pergi? Seorang prajurit yang berlutut di depan musuh untuk meminta belas kasihan bukanlah seorang pejuang yang berkualitas. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa Anda bukanlah seorang pejuang yang berkualitas. Apakah kamu setengah bersalah pada dirimu sendiri? Apa yang kamu lakukan sekarang telah mencemari kata seniman bela diri. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk tidak berlatih seni bela diri lagi. Anda tidak layak. Karena kamu memiliki wanita yang begitu baik hati, kamu harus kembali menjadi istri yang baik, ibu yang baik, dan wanita yang baik. Saya yakin Anda akan tampil lebih baik daripada seorang pejuang. Setelah teguran tak henti-hentinya Charlie, suasana hati Nanako langsung ambruk, dan dia menangis pahit. Bab 1413. Kata-kata Charlie membuat Nanako mengerti bahwa dia tidak pernah menjadi seniman bela diri yang berkualitas. Meskipun dia tidak pernah memenangkan kejuaraan dunia, meskipun dia adalah master muda terbaik di dunia, dia masih belum memahami jiwa seni bela diri. Melihatnya menangis dengan bunga pir dan hujan, seluruh orang hampir pingsan. Charlie tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dan berkata, maaf, apa yang saya katakan tadi sedikit lebih berat, tapi saya harap Anda dapat memahami apa jiwa seni bela diri yang sebenarnya aku es. Nanako mengangkat kepalanya, dan mengamati Charlie dengan mata merah besar. Dia berlutut di tanah dengan kaki ditekuk dan berkata dengan air mata, saya juga meminta Tuan Charlie untuk menjelaskannya, dan meminta Anda untuk memesannya. Charlie tidak mengulurkan tangannya untuk membantunya, tetapi berkata dengan serius, jiwa seni bela diri tidak pada tingkat kekuatan, tetapi kekuatan hati. Dia memiliki hati yang kuat, bahkan jika dia adalah orang yang sia-sia, dia tidak memenuhi semangat seni bela diri. Misalnya, majikan Anda, meskipun dia pemberontak dan sombong, setidaknya bisa menanggung konsekuensi kegagalan. Dari sudut pandang ini, dia memang jauh lebih baik darimu. Nanako berkata dengan sedih, guru bahkan mencoba bunuh diri hari ini. Saya yakin jika tangannya masih bisa digunakan, dia pasti akan memilih untuk bunuh diri.
Charlie mengangguk, maka ini membuktikan bahwa meskipun dia sangat lemah, dia masih memiliki hati yang kuat. Dari lubuk hatinya, dia tidak memenuhi identitas seorang seniman bela diri, dan Anda. Karena itu, Charlie melihat ke atas dan ke bawah Nanako, dan berkata dengan serius, untuk saat ini, kamu benar-benar tidak cocok untuk latihan seni bela diri. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Setelah kompetisi ini, kembali ke Jepang dan masuk ke universitas Anda. Setelah lulus dari universitas, Anda dapat mengikuti ujian masuk pascasarjana untuk studi lebih lanjut, atau menikah dan memiliki anak sesegera mungkin untuk menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Nanako berkata dengan mata merah dan dengan sungguh-sungguh berkata, tapi aku benar-benar tidak ingin menyerah pada seni bela diri. Charlie berkata dengan ringan, karena kamu tidak ingin menyerah, maka kamu harus menemukan cara untuk membuat hatimu lebih kuat. Nanako bertanya, Tuan. Charlie, bagaimana aku menjadi lebih kuat di dalam? Charlie berkata, ini sangat sederhana. Pertama-tama, Anda harus mulai dengan master Anda. Pertama-tama akui nasibnya untuknya. Ini adalah langkah pertama menuju hati yang kuat, membalas dendam adalah langkah kedua menuju hati yang kuat. Nanako buru-buru melambaikan tangannya, Tuan. Charlie, aku tidak pernah berpikir untuk membalaskan dendam guru. Nanako tahu bahwa dia jauh dari lawannya, dan juga tahu bahwa Tuan akan berakhir hari ini, tidak heran dia. Ya. Charlie mengangguk setuju, dan berkata dengan serius, karena kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menyalahkanku untuk masalah ini, itu membuktikan bahwa kamu telah membuat sedikit kemajuan. Masalah ini sepenuhnya salah tuanmu. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu menekan diri sendiri. Jika menurutmu dia menyedihkan, rawat saja dia setelah kembali ke Jepang. Nanako mengangguk lagi dan lagi, Tuan. Charlie, aku mengerti. Charlie berkata, baiklah, tidak apa-apa jika kamu mengerti, tidak apa-apa, ini tidak terlalu dini, kamu harus kembali. Nanako buru-buru berkata, Tuan. Charlie, aku punya satu pertanyaan lagi untuk ditanyakan. Charlie, katakan. Nanako bertanya, Tuan. Charlie, apakah mungkin bagimu menerima Nanako sebagai murid? Charlie berkata dengan tegas, itu tidak mungkin. Mengapa? Nanako buru-buru bertanya kepadanya, apakah karena saya tidak cukup memenuhi syarat, atau karena saya orang Jepang? Charlie tidak menyembunyikan kata-katanya dan berkata terus terang, alasan utamanya adalah kamu orang Jepang. Selama ribuan tahun, orang Cina telah mengajar orang Jepang begitu banyak, tetapi orang Jepang tidak tahu bagaimana bersyukur. Dalam 2 hingga 3 abad terakhir zaman modern, mereka telah berulang kali bermusuhan dengan Tiongkok dan bahkan merugikan rakyat Tiongkok. Seperti kata pepatah, saya akan mendapatkan satu kebijaksanaan dari satu gigitan. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah memberikan seni bela diri Tiongkok kepada wanita dari Jepang. Nanako langsung kehilangan hatinya. Dia ingin dia menjadi tuannya, tetapi dia tidak bisa mengubah kewarganegaraannya. Bab 1414. Jadi, dia buru-buru meletakkan tangannya di lantai, menundukkan kepalanya dan berkata, Emer Charlie, saya minta maaf kepada Anda dan rakyat Cina atas nama mereka yang telah menyakiti rakyat Cina. Maafkan saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi kebalikan dari gambaran dalam pikiran Anda tentang kami. Charlie melambaikan tangannya, oke, akun ini mungkin tidak akan pernah jelas. Saya sangat senang jika Anda memiliki hati ini. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mendukung Nanako dan berkata, kamu memiliki 2 pertandingan lagi untuk dimainkan berikutnya. Kembali dan persiapkan dengan baik. Sebagai pelatih Aosue, saya masih menantikan untuk melihat Anda berdua bertemu di final. Jadi di semifinal berikutnya, Anda harus bermain bagus. Hanya setelah berhasil lolos ke final Anda dapat bertemu Aosue di final. Nanako berkata dengan tegas, Tuan. Charlie, yakinlah, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bertemu Aosue di final. Baik. Charlie mengangguk puas, kalau begitu sampai jumpa di final. Setelah itu, Charlie kembali ke mobil BMW dan masuk ke vilanya. Nanako lama melihat ke arah belakang mobil, sampai Charlie menghilang, dan dia masih berdiri di sana, menyentuh sekitar 10 menit. Pada saat ini, jauh di dalam hatinya, kekaguman yang kuat untuk Charlie tiba-tiba muncul. Ternyata pria seperti Charlie adalah master seni bela diri yang sebenarnya.
Jauh di lubuk hatinya, dia membuat perbandingan antara keduanya. Sebaliknya, meskipun tuannya cukup tegas di hatinya, kekuatan dan kepribadiannya jauh lebih buruk daripada Charlie. Terutama guru yang memberontak dan buta, berpikir bahwa dia sudah menjadi ahli top, dan secara proaktif memprovokasi Charlie. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa pikirannya telah hilang lebih dari 100,000 mil dibandingkan dengan Charlie. Kekuatan Charlie luar biasa, tetapi sebelum dia benar-benar mengambil tembakan, dia tidak bisa melihat kesombongan atau kebanggaan sama sekali. Dari sudut pandang objektif, guru yang mengucapkan kata-kata orang sakit di Asia Timur di bibirnya saat itu seperti badut. Dan kata-kata Charlie sama sekali tidak salah. Alasan mengapa guru berakhir seperti ini adalah untuk mendapatkan palu. Pada saat ini, pemujaan dan kekagumannya pada Charlie seperti bom nuklir yang meledak dalam sekejap, dan itu memiliki pengaruh yang sangat kuat jauh di dalam hatinya. Sehingga dia penuh dengan sosok Charlie, berlama-lama di benaknya. Telinganya dipenuhi dengan teguran keras dan nyaring dari Charlie. Baginya, itu hanyalah sebuah inisiasi. Jiro menunggu lama di luar pintu Thompson, hanya untuk melihat Nanako yang putus asa berjalan mundur perlahan. Dia buru-buru keluar dari mobil dan bertanya, "Nona Nanako, apakah Anda melihat Charlie?" Nanako mengangguk, dan berbisik linglung, "Lihat, aku melihatnya." Jiro sibuk dan bertanya lagi, "Lalu apakah dia berjanji untuk membantu Tuan Yamamoto?" Nanako menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, "Masalah ini menurutku salah dan menurutku terlalu banyak. Aku tidak boleh melepaskan jiwa dari jiwa pejuang dan datang untuk meminta Tuan Charlie untuk menyelamatkan guru. Tuan tua saya adalah seorang pejuang yang berkualitas, yang harus memiliki keberanian untuk menghadapi takdirnya sendiri. Dan karena aku ingin menjadi pejuang yang berkualitas, aku juga harus berani menghadapi nasib orang lain." Bab 1415. Malam ini, Nanako terjaga sepanjang malam. Dia terus memikirkan apa yang dikatakan Charlie padanya, entah bagaimana. Setelah berpikir lebih jauh, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak boleh menyerah pada seni bela diri. "Bahkan, saya harus melipat gandakan usaha saya dan bekerja keras, dan saya harus membuat Charlie mengagumi saya. Mungkin Charlie tidak akan pernah menerimanya sebagai murid, tapi dia harus menggunakan tindakan praktis untuk memberitahunya bahwa dia akan menjadi pejuang yang berkualitas." Jiro yang selalu ingin mengejar Nanako sudah lama tidak bisa tidur. Meskipun dia tidak sabar untuk mengambil Nanako, dia juga menantikan kampanye iklan berikutnya dari Kobayashi Weisan di Tiongkok. Karena Weisan Kobayashi adalah sponsor utama di final, sekarang adalah kesempatan bagus untuk Weisan Kobayashi untuk mempromosikannya. Apalagi, yang tidak disangka Jiro adalah pemain Tiongkok, Aosue, ternyata adalah kuda hitam di game ini. Baginya, karena ingin membuka pasar Cina, dia sangat berharap pemain Cina bisa meraih hasil yang sangat baik di game ini. Pasalnya, semakin banyak penonton Tiongkok akan semakin memperhatikan game ini. Yang terbaik adalah pemain Cina bisa memenangkan kejuaraan, dan pengaruh dari permainan ini akan menjadi sangat besar di Cina. Kemudian, Kobayashi Weisan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan di Tiongkok. Namun, dia tidak berani berharap pemain Cina bisa menjadi juara, karena di antara 5 unggulan teratas di game ini, tidak ada pemain Cina. Namun, sekarang tampaknya Aosue memiliki postur serangan balik untuk memenangkan kejuaraan, yang tentunya merupakan hasil yang sangat baik baginya. Adapun Nanako, Jiro tidak ingin dia menang. Pertama, jika pemenang permainan ini adalah pemain Jepang dan disponsori oleh perusahaan Jepang, kemungkinan besar akan menimbulkan resistensi tertentu dari penonton Tiongkok. Kedua, Jiro ingin menunggu Nanako menikah dengannya setelah lulus dari universitas. Jika dia memenangkan kompetisi ini, dia harus bersiap untuk Olimpiade berikutnya. Jika dia memenangkan kejuaraan Olimpiade berikutnya, itu pasti akan memanfaatkan keadaan puncak untuk mempersiapkan Olimpiade berikutnya. Dengan cara ini, masalah pernikahan harus menjadi sepele di mata Nanako. Oleh karena itu, jika Nanako kalah dalam permainan ini, kemudian meninggalkan seni bela diri, meninggalkan Olimpiade, dan menikahinya dengan sukarela, dan kemudian mengajari putranya, itu adalah hasil terbaik baginya. Jika Aosue bisa memenangkan permainan ini dan membangkitkan perhatian dan kebanggaan seluruh Tiongkok,
maka Kobayashi Wei-san pasti akan bisa menggunakan permainan ini untuk berhasil menyebar ke seluruh negeri. Dengan cara itu, setidaknya puluhan miliar keuntungan akan dibawa ke Kobayashi Pharmaceutical setiap tahun, yang akan memungkinkannya memulihkan vitalitasnya dengan cepat dan menginjakkan kaki di puncak baru. Inilah hasil yang paling diinginkan Jiro. Hari berikutnya, Sarah mulai merekam iklan untuk JX Wei-san di studio film dan televisi di Rose Hill. Saat syuting iklan, Charlie datang untuk menjelajahi kru. Bahkan, dia sama sekali tidak mau datang. Namun, karena istrinya, Claire, benar-benar ingin melihat keseluruhan proses syuting iklan Sarah dengan matanya sendiri, dia mengganggu dia untuk membawanya kemari. Meski Sarah cukup tidak puas dengan ulah Charlie yang membawa istrinya mengunjungi lokasi syuting, secara umum kehadiran Charlie di sini masih membuatnya merasa sangat bahagia. Pengambilan gambar iklan relatif sederhana. Setelah memotret materi selama sehari, pada dasarnya syuting dilakukan.